Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rizka Aryani. Bersama teman saya Nur Hidayah, Puput Agustina, dan Widak Fitri Cahyono, kami di sini akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Mango Sticky Rice. Yang pertama, latar belakang. Mangga adalah salah satu komoditas yang paling banyak peminatnya, entah itu sebagai sumber penghasilan atau untuk sekedar dikonsumsi. Buah mangga memiliki berbagai varian jenis, tetapi kami belum melihat adanya banyak variasi yang digunakan untuk produsen dalam menyajikan produknya. Berkaca dari hal tersebut, kami melihat adanya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar ini. Untuk itulah kami memulai bisnis Mango Sticky Rice, mengingat produk Mango Sticky Rice kami belum banyak memiliki pesaing. Deskripsi produk. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah makanan khas dari negara Thailand yang bernama Mango Sticky Rice. Makanan pencuci mulut yang satu ini terbuat dari bahan utama beras ketan yang dimasak dengan menggunakan santan dan daun pandan. Kemudian dihidangkan bersama potongan buah mangga yang matang, lengkap dengan siraman saus santan kental yang manis dan gurih. Kemudian keunggulan produk dari yang sudah ada. Mango Sticky Rice ini jarang ada ditemui di kota kami di Ponorogo, sehingga memberikan kami kemudahan dalam mendapatkan mangsa pangsar yang ada. Jadi menurut kami, produk kami sangat cocok sebagai dessert yang mengenyangkan untuk para kalangan masyarakat. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pelopor dalam memprakarsai bertambahnya keanekaragaman makanan yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Misinya, yang pertama, memberikan warna baru dalam kasanah perkulineran Indonesia, dan yang kedua, menyajikan produk yang berkualitas bagi para konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puput. Selanjutnya, aspek operasional. Alatnya, wajan, dandang, sutil kayu, saringan, pisau, telenan, piring, sendok, garpu, nampan, gelas minuman, plastik mika, dan sendok plastik. Bahannya, 1 beras ketan, yang kedua kelapa atau santan, kara saset, daun pandan, mangga, maizena, garam, gula pasir, dan air secukupnya. Proses pembuatan yang pertama, ketan, kukus beras ketan sekitar 15 menit. Sembari mengukus pada wajan masak santan hingga mendidih. Kemudian tambahkan daun pandan. Setelah mengukus dengan api kecil, pindahkan beras yang sudah dikukus ke dalam wajan santan. Aduk hingga seluruh santan merata dan tanak. Kemudian kukus kembali hingga beras bulan. Santan, didihkan santan perlahan, beri gula dan garam, masukkan maizena, kemudian aduk dan cicipi terlebih dahulu. Yang ketiga, sajikan dengan potongan mangga dan sirami dengan saus santannya. Next, dilanjutkan oleh Mbak Nur Hidayah. Aspek keuangan, alat dan bahan. Kompor dengan harga 250, penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 250.000 dan penyusutan per bulannya 8.500. Tabung gas dengan harga 100.000 dengan penggunaan 1 bulan, penyusutan per tahunnya 1.200.000. Penyusutan per bulan 100.000. Wajan dengan harga 40.000, penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 40.000 dan penyusutan per bulannya 1.500. Dandang dengan harga 66.000, dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 66.000 dan penyusutan per bulannya 2.500. Sutil kayu dengan harga 15.000, dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 15.000 dan penyusutan per bulannya 1.000. Saringan dengan harga 8.000 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 8.000 dan penyusutan per bulannya 500. Pisau dengan harga 16.000 dengan penggunaan 16 tahun, penyusutan per tahunnya 16.000 dan penyusutan per bulannya 1.000.
Telenan dengan harga 9.000 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 9.000 dan penyusutan per bulannya 500. Piring dengan harga 385.000 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 385.000 dan penyusutan per bulannya 13.000. Next. Sendok dengan harga 48.000 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 48.000, penyusutan per bulannya 1.500. Garpu dengan harga 46.500 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 46.500 dan penyusutan per bulannya 100.000. Nampan dengan harga 55.500 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 55.600 dan penyusutan per bulannya 2.000. Gelas minuman dengan harga 205.000 dengan penggunaan 1 tahun, penyusutan per tahunnya 205.000. Penyusutan per bulannya 7.000. Plastik mika dengan harga 60.000, penggunaan 1 bulan, penyusutan per tahunnya 720.000 dan penyusutan per bulannya 60.000. Terakhir, sendok plastik dengan harga 15.000 dengan penggunaan 1 bulan. Penyusutan per tahunnya 180.000 dan penyusutan per bulannya 15.000. Jadi total harga 1.319.000 dan total penyusutan per bulannya 215.500. Next. Biaya bahan baku per bulan. 1. Beras ketan dengan jumlah 1 kilo dengan harga 15.000 dengan jangka waktu 25 hari. Total 375.000. Kelapa atau santan kara saset. Ukuran 400 ml dengan harga 13.000 dan penggunaan 25 hari. Total 325.000. Daun pandan. Mangga dengan jumlah setengah kilogram dengan harga 17.500 dengan penggunaan 25 hari. Total 437.500. Maizena 1 kilogram penggunaan 1 bulan dengan harga 17.500. Garam penggunaan 2 bungkus dalam 1 bulan dengan harga Rp2.000. Gula pasir 1 kilogram penggunaan 1 bulan dengan harga 12.500. Dan yang terakhir air secukupnya. Jadi jumlah total dari biaya bahan baku per bulan sama dengan 1.169.500. BOP dan HPP. Yang pertama gas. 20.000 kali 5 sama dengan 100.000. Transportasi 100.000. Jumlah total BOP dan HPP 200.000. PC sama dengan 1.169.500 ditambah 200.000 sama dengan 1.369.500. HPP 215.500 ditambah 1.369.500 sama dengan 1.585.000. Next. Harga jual. Harga sama dengan HPP per unit ditambah laba yang diinginkan. HPP per unit ditambah 60% sama dengan 1.585.000 per 300 ditambah 60% sama dengan 5.283 ditambah 60% dikali 5.283 sama dengan 5.283 ditambah 3.169 sama dengan 8.453 sama dengan 8.000. BEP atau titik impas. BEP sama dengan full cost dibagi laba per unit sama dengan 1.319.000 dibagi 3.169 sama dengan 416 unit pada bulan ketiga. Selanjutnya akan disampaikan partner saya Widakdo. Aspek pemasaran. A. Sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia, terutama kalangan milenial yang dikenal karena gemar jajanan street food. Untuk itu, kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami dan juga pada teman-teman mahasiswa di kampus.
Kami juga mengadakan promo-promo berupa diskon 15% di awal penjualan kami, agar menarik minat pelanggan. B. Strategi kreatif dalam pemasaran produk. Kami menyebarkan diskon ini di berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Hal ini bermaksud untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan dan pembelian makanan atau dessert ini. Selain itu, jarang sekali ditemukan street food berupa dessert yang mengenyangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.